Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roja Nur Adilah dengan nomor pokok mahasiswa 2010-124 dari kelas JE Hukum Tenaga Kerja semester 3. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hukum ketenagakerjaan tentang upah. Nah, sebelum saya memasuki pembahasan tersebut, saya akan menjelaskan apa sih itu hukum ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, sesudah, dan selama masa kerja. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 4 memberikan definisi bahwa pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Nah, karena setiap orang itu mempekerjakan tenaga kerja dan membayar upah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih upah menurut hukum ketenagakerjaan tersebut. Upah tenaga kerja itu adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan atau dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan kerja, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Dasar Hukum Upah bagi Tenaga Kerja. Upah tenaga kerja itu memiliki komponen-komponen loh. Komponen-komponennya itu seperti upah pokok. Upah pokok ini adalah suatu imbalan dasar yang telah dibayarkan kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaannya. Yang kedua itu adalah fasilitas. Fasilitas ini kenikmatan yang bentuk nyata yang diberikan kepada si pekerja. Contohnya kayak fasilitas antar jemput, pemberian makanan secara cuma-cuma, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah bonus. Bonus ini adalah pembayaran yang diterima buruh dari hasil keuntungan perusahaan atau juga bisa dari prestasinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran upah. Nah, bagaimana sih cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerjanya? Nah, ada beberapa macam sistem pembayaran upah. Misalnya yang pertama itu adalah sistem upah jangka waktu. Sistem upah jangka waktu ini adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya kayak harian, mingguan, bahkan bulanan. Yang kedua adalah sistem upah potongan. Sistem upah ini bertujuan untuk menggantikan sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaan dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah sistem upah permufakatan. Sistem upah permufakatan ini adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagikan kepada anggota-anggotanya. Yang keempat itu adalah sistem skala upah berubah. Dalam sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harganya naik, maka upah pun akan naik. Dan sebaliknya, jika harganya turun, maka upah pun juga turun. Yang kelima itu adalah sistem upah indeks. Sistem upah indeks ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini, upah naik turun sesuai naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah. Yang keenam itu adalah sistem pembagian keuntungan. Sistem pembagian keuntungan ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja, yaitu contohnya 1. Permintaan dan penawaran tenaga kerja. Yang kedua, perbedaan jenis pekerjaan. Yang ketiga, tingkat kemampuan, keahlian, dan pendidikan tenaga kerja. Yang keempat, usia kerja. Yang kelima, pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Yang keenam, mobilitas tenaga kerja. Nah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan tentang judul upah tenaga kerjaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.